bentar, aku mau nanya. Kalau misalkan yang kreasi itu nih Bu, apa sih kira-kira yang emang syarat memadainya itu? Ya gimana ya? Jadi tuh usahanya harus tertentu kah atau Iya, apakah benar. ada Atau, jaminan, maksudnya ada standarnya misalkan minimal usahanya begini-begini gitu. Atau- Oh ya. Kayak gimana sih? Sebenarnya kan ini untuk pengusaha mikro ya. Oh, pengusaha mikro. Bukan yang pengusaha dalam arti dia ada skimnya yang hanya untuk mikro katakan gitu. Tapi itu tidak terlepas seandainya memang itu membutuhkan yang lebih besar, tidak tertutup kemungkinan nanti akan kita komitekan, ada bisa. Gitu. Nah untuk jaminan biasanya kita lihat berapa pinjaman yang bisa di cover dengan salah satu jaminan tersebut gitu. Misalnya mobil, harga mobilnya walaupun kita lihat harga mobil, tapi itu tidak harus lihat dari nilai mobil, kita lihat juga yang namanya kapabilitas nasabah tersebut. Itu kan kalau mobil kan kolateralnya, jaminannya, tapi kapabilitas, terus juga dari kita lihat lagi arus cash flow-nya. Nah nanti itu fungsi analis kreditnya yang akan Penentuan untuk menentukan peminjamannya berapa gitu ya besarannya. kita berikan gitu. Berarti nggak bisa diukur dari motor kendaraannya juga, Oh bisa enggak, kalau itu lihat usahanya juga. usahanya juga. Terjawab sudah. Jadi sudah terjawab. Untuk Anda, Bapak siapa tadi namanya? Bapak Bill. Oh, Bapak Bril. Bril. Bapak Bril. Ini tapi Paradok. ada yang agak sedikit emosi Bu nanya ke kita, kok saya lama ya sudah ngajuin tapi belum disurvei. Nah itu kayak gimana oke. tuh? Harusnya waktu nasabah tersebut mengajukan, dia punya dong nomor PIC. Misalnya kan kita sekarang itu ada marketing. Nah siapa marketingnya? Dan apakah dia sudah melengkapi data-data untuk dimasukkan ke analis kreditnya? Biasanya terhambatnya itu apabila data-data yang diajukan tidak lengkap, gitu. Misalnya kurang fotokopi KK, gitu. Terus surat keterangan usahanya, atau SK-nya. Jadi bukan hanya KTP aja gitu, tapi sebagusnya supaya lebih cepat pengajuan itu diproses, itu harusnya selebihnya data-datanya dilengkapi terlebih dahulu. Baru jadi langsung ngajuin terus jadi tinggal biar nanti langsung. Jadi nanti daftar bisa langsung gitu. kita survei. Nah, jadi berarti gitu, udah jangan- kejawab kan nih nah, untuk betul, Bu Rina Sugastiningsih. Nah, jadi jangan cuma mana nih kok belum survei gitu. Jadi mungkin dicek kembali ada kelengkapannya. Ada kelengkapannya mungkin yang belum diserahkan ya Bu ke pihak Pegadaian itu sendiri. Gitu. Nah, ini juga ngejawab enggak sih? Nggak ngejawab ya? Enggak Di dong. yang Pak Dedi salah, ternyata Bukan, beda. beda. Ini beda. Ada lagi pertanyaannya, BPKB tanpa STNK bisa nggak Kakak? Nih itu Pak dari Pak. Ini Bapak apa Ibu ya? Nggak Dodi tahu, Dewi Dodi Dewi, ya. namanya. Kalau untuk GAD BPKB, kita kendaraan tetap dipakai sama yang mengajukan kredit. Jadi STNK-nya perlu dong, kita hanya fotokopi BPKB-nya aja. fotokopi STNK-nya aja. Oh, Tapi kalau BPKB-nya kita pegang. Beda dengan kalau kita gadai biasa. Kalau gadai mobil itu harus dengan STNK dan BPKB-nya. Oh, Serta STNK asli berarti kendaraannya. ya? Itu yang membedakan. Kalau gadai BPKB cukup BPKB-nya aja, STNK-nya tidak cuma cukup kopinya aja. Oh, kemarin kan yang syuting saya nih Bu, yang pas etalase gadai BPKB nih, Ini nih, kemarin Bu, artisnya, Bu. mbaknya tuh ngomong kayak kalau misalkan gadai mobil itu ada dua macam, satu yang di mobilnya dikandangin, dikandangin, sama satu lagi mobilnya Yang ini yang gadai Yang nggak ada BPKB. Oh, jadi ada dua oke, jenis. jadi dua jenis tuh. Ya, itu. Nah, kalau bedanya itu tadi gimana Bu? Kalau Ya yang itu dikandangin? kalau yang gadai BPKB, ya STNK kan harus melekat di kendaraan, karena kendaraan ini kan dibawa sama customernya. Sementara kalau yang memang gadai konvensional, gadai biasa, itu sama mobil-mobilnya, STNK-nya harus kita pegang sama BPKB-nya. Oh, berarti kalau itu bedain untuk harganya atau pinjaman yang didapat itu juga beda? Ya kalau misalnya
Gade itu kan kita udah ada yang namanya taksiran, estimasi harga pasar sekian, kita bisa berikan sekian, itu udah ada aturannya. Tapi kalau BPKB dari syarat-syarat itu selain nilai nominal jaminan, juga kita lihat lagi usahanya seperti apa kapasitas usahanya, terus juga berapa dia bisa dapat cash flow-nya. Jadi dari situ nanti akan jadi pertimbangan untuk berapa kita bisa berikan kreditnya. Lengkap banget ini jelas banget. Jadi tadi sebelum ngerti, oh jadi ternyata ada dua pilihan juga ya untuk para masyarakat maunya gadai BPKB atau sekalian sama gadai konvensional sama mobil-mobilnya juga gitu. Ya enaknya lagi nih mungkin untuk para milenial nih yang mau pada merit. Aduh. Aku tuh modal nih misalnya buat nikah, tapi dia pun misalnya belum punya usaha, tapi dia udah jadi pegawai karyawan tetap. Bisa tuh BPKB-nya diajukan ke kita dengan SK-nya, itu bisa untuk modal nikah. Silakan yang mau menikah. Dewi mau? Gimana? Jadi sekarang mudah ya Bu, berarti kalau Mudah misalkan itu, banget. apalagi kan sekarang kayaknya kalau pegawai anak milenial juga udah megang mobil sendiri. Iya nih, gitu. punya kendaraan sendiri lah Berarti ya. itu bisa tuh lumayan buat nambah-nambahin buat beli Catering gitu. souvenir ya kan, nggak ada yang tahu. Aduh,